Oke, kita mulai pertemuan ke-9 kedua. Tadi kita sudah sampai ke nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu kita harus tahu tentang aliran kentar atau viskositas atau kekentalan. Oke, saya bacakan. Kekentalan atau viskositas dapat dibayangkan sebagai gesekan antara satu bagian dengan bagian lain di dalam fluida. Setiap fluida, baik gas maupun zat cair, mempunyai sifat kekentalan. Karena partikel-partikel di dalamnya bertumpukan, bagaimana cara menyatakan sifat kekentalan secara kuantitatif atau dengan angka? Alatnya bernama viskosimeter. Untuk menentukan koefisien viskositas, suatu fluida dapat didapatkan sebagai berikut. Ini ada zat cair yang kita nanti untuk mengukur koefisien viskositasnya. Ada gaya di situ untuk arah ke kiri, terus ada panjang, kita simpulkan L. Kalau di buku ini kita simpulkan L. Ada V dengan kecepatan menuju ke arah kanan. Kita pakai zat cair. Pada gambar fluida mengalir dengan kecepatan V meter per sekon pada lapisan seluas A. Gaya gesek besarnya F berlawanan arah dengan gerakan fluida. Untuk mencari F-nya atau gayanya, berarti gaya sama dengan koefisien viskositas dikalikan luas penampang dikalikan kecepatan dibagi luas atau tinggi. Sehingga untuk mencari koefisien viskositas sama dengan gaya dikalikan luas penampang dikalikan L dibagi luas penampang dikalikan kecepatan. Ini untuk mencari nilai koefisien viskositasnya. Di mana untuk mu, kita simpulkan mu, koefisien kekentalan atau koefisien viskositas. A itu adalah luas penampang pipa. Untuk L, jarak antara permukaan dengan dasar fluida. Untuk V, dia kecepatan alirnya. Ketentuan Reynolds. Dari eksperimen orang mendapatkan bahwa ada 4 faktor yang menentukan suatu aliran bersifat laminar atau turbulen. Kombinasi dari 4 faktor ini disebut bilangan Reynolds atau NR dan definisikan NR sama dengan gamma dikalikan V dikalikan D dibagi mu, di mana gamma adalah massa jenis fluida, untuk V itu kecepatan rata-ratanya, mu koefisien viskositas, D itu adalah garis tengah pipa atau diameter.
Untuk aliran laminar NR sama dengan 0 sampai 2000 di atas 3000 bersifat turbulent, dari 2000 sampai 3000 bersifat transisi. Aliran dapat bersifat atau berubah dari keadaan laminar menjadi turbulent atau sebaliknya. Jadi, untuk aliran air dalam pipa yang bergaris tengah 1 cm pada temperatur 20 derajat Celcius, aliran bersifat laminar, yaitu atau ada persyaratan di situ jika gamma dikalikan V dikalikan D per mu sama dengan atau lebih, dan lebih nih sama dengan kurang lebih sama dengan 2000, atau jika V kurang lebih 20 cm per detik atau per sekon. Di atas kecepatan 30 cm per sekon, aliran air bersifat turbulent. Udara yang mengalir pada pipa yang sama dengan kecepatan sama mempunyai NR sama dengan 216, itu bersifat laminar. Aliran fluida kental dalam pipa kita tuliskan persamaan Bernoulli dalam bentuk P1 dikurangi P2 dibagi gamma dikalikan K sama dengan H2 dikurangi H1 plus setengah G. Ini seharusnya dalam kurung ini. Ini terbalik kurungnya. Ini kurungnya ke sini nih. Ini dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Dalam hal ini, tiap suku mempunyai satuan panjang. Tiap suku disebut head, sebelah kiri head tekanan, dan sebelah kanan head ketinggian, dan head kecepatan. Jika zat cair bersifat kental, maka harus memperhatikan kerja yang dilakukan oleh gaya gesekan. Untuk hal khusus, fluida yang mengalir melalui suatu pipa dengan penampang serbaguna dengan panjang L dan garis tengah D, maka V1 sama dengan V2. Jika fluida tak kental, energi yang hilang karena gesekan atau head gesekan dinyatakan head gesekan atau HL sama dengan F dikalikan L dikalikan V2 dibagi D dikalikan 2 dikalikan G. Di mana HL itu adalah head gesekan, untuk yang F faktor gesekan yang bergantung pada NA. Untuk V-nya tetap dia kecepatan rata-rata. Untuk aliran dalam pipa dengan penampang sama dan terletak miring, maka head tekan harus sama dengan head ketinggian ditambah head gesekan. Untuk aliran laminar atau NR kurang lebih sama dengan 2000, harganya F atau gaya sama dengan 64 per NA. Wow, sudah. Oke, cuma segini toh. Tadi kita sudah sampai ke tugas nomor 9. Sekarang tugas nomor 10. Tugas nomor 10 saya ambil nomor 1. Hitung besarnya gaya gesek antara dua belah mesin yang dipisahkan oleh lapisan minyak
setebal 0,1 mm dengan koefisien kekentalan N sama dengan 8 dikalikan 10 pangkat 2 ns per m pangkat 2 dan kecepatan relatif 8 cm per sekon. Itu nomor 10. Sekarang tugas nomor 11-nya saya ngambil nomor 3. Ram mesin sekerat luas bidang gesek meja 0,2 meter pangkat 2 dipindahkan dengan lapisan minyak setebal 0,01 cm terhadap bidang luncurnya. Koefisien kekentalan minyak 0,15 ns per meter pangkat 2. Hitunglah gaya gesek jika kecepatan maksimum ram 0,3 meter per sekon. Itu nomor 11. Selanjutnya, tugas nomor 12. Saya ngambil nomor 6. Soal nomor 12 saya ngambil nomor 6, saya bacakan. Suatu kettle lokomotif volume 5 meter pangkat 3. Pompa air dengan ketentuan DA1 sama dengan 50 mm. DA2-nya sama dengan 20 mm. Konstanta Venturi K sama dengan 0,95 F1-nya 10 meter per sekon, F2-nya 16 meter per sekon. Tentukan waktu yang digunakan untuk mengisi kettle tersebut sampai penuh. Itu nomor 12. Nomor 13. Oke, sekarang hidrolik. Nomor 13 saya ngambil nomor 8. Meja tulis fries digerakkan dengan sistem hidrolik sepanjang 10 cm per menit. Dengan gaya F sama dengan 3000 Newton, diameter silinder 3,8 cm. Ini kok tidak ada meja tulis digerakkan dengan ini. Oke, tidak ada ini, tidak ada apa yang ditanya, tidak ada yang ditanya ini. Oke, kita del saja nomor 8. Berarti tugas nomor 13 untuk nomor 8 kita del, kita ganti. Tugas nomor 13 saya ngambil nomor 7 saja. Sebuah pompa menghasilkan 3,6 kalikan 10 pangkat 4 liter air tiap jamnya untuk ketinggian 18 meter. Hitunglah daya pompa tersebut. Itu nomor 13, saya ngambil nomor 7. Untuk yang 8 ini di del. Nomor 14, untuk tugas nomor 14 saya ngambil nomor 9. Pompa mengisi kettle dapat menghasilkan air 2000 kg atau kilogram per jam pada tekanan kerja 1/4 kalikan 10 pangkat 6 PA. Hitunglah daya penggerak tersebut. Itu nomor 14.
Selanjutnya nomor 15, saya ngambil nomor 10. Sebuah pompa air memompa air dari kedalaman 7 meter, dia naikkan menjadi 30 meter di atas sumbu pompa daya penggerak pompa 4 kW. Hitunglah volume air yang dapat dipompa tiap-tiap jamnya. Jadi tugas hari ini itu sampai nomor 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Sampai nomor 15. Oke, bab 6 saya kira sudah selesai. Sekarang beralih ke tata cara pengerjaan tugas dan pengumpulan tugasnya. Oke, kita stop ini dulu. Saya share yang tata cara. Oke, untuk tata cara pengerjaan dan pengumpulan tugas hampir sama kayak kemarin-kemarinnya. Ditulis tangan menggunakan pulpen dengan kertas A4. Pojok kiri diberi nama kelas dan NPM. Hasil tugas difoto dan dijadikan format JPEG. Terus hasil tugas dikirim melalui email sandi@unira.ac.id. Yang berikutnya, judul email diketik tugas ke-7. Untuk hari ini diketik tugas ke-7. Dikasih koma nama, dikasih koma NPM-nya, terus setelah itu mahasiswa tidak mengikuti format, tidak dinilai. Yang paling terakhir untuk pengumpulannya. Akhir pengumpulan tugas sampai hari Jumat jam 07.00 untuk kelas A dan kelas B. Hari Sabtu jam 07.00 untuk kelas C dan kelas K. Untuk absennya, absensi kelas A, saya bacakan. https://form.gle SPVBD besar NPVW J besar C besar 4 P N besar R besar 8. Itu untuk kelas A. Absensi kelas B, saya bacakan. https://form.gle-1 L besar, Q besar, W besar, W besar, I kecil 8, A kecil 3, O kecil, D besar, W besar, P besar, W kecil 3, H besar 9. Itu untuk kelas B. Absensi kelas C, saya bacakan. https://form.gle-t besar, N besar, C besar 486 T besar, Y besar, K besar 2, K besar Y, Y besar G, C 29. Itu untuk kelas C. Yang terakhir, absensi kelas K, https://form.gle-c besar, X, S besar, US, X besar, Z besar 7, A besar, J besar, M besar, E besar, M besar, E besar, A, M 8, B besar 9. Itu untuk absensi kelas K. Oke,
Kalau tidak paham di materi, silakan tanyakan di grup ataupun chat di kolom komentar channelnya saya ini. Terus ini sudah selesai, berarti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Kita ketemu di pertemuan ke-10 nanti. Oke, saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.